pertamanya nggak ada cinta tuh. Beneran? Iya beneran. Ih parah menurut aku masih ibu deh. Berdasarkan kasihan doang. Yan, kamu dapat rezeki 100.000 misalkan. Yuk kita nonton dan makan, ya kan? Dari 100.000 misalkan habis 50.000, kasih ke ibu 25.000, buat dia 25.000. Ya Allah, itu masih pacaran? Masih pacaran, Nong. Jangan dua banget gitulah, Nong. 6. Jangan dua banget gitu. Maksud ibu tuh 4 gitu, 2 laki-laki 2 perempuan gitu kan, 2 pasang. Tapi kan pada menolak. Iya. Nah, Gia sekarang ya harus lah nanti sekali lagi hamil. Gimana calon menantu yang Ibu Yanti mau untuk Alsyad Ahmad? Ini banyak juga ditanya sama kakak-kakaknya juga. Oh gitu, ya. Sekarang dari jawaban dari seorang ibunya. Halo Bun Besti, selamat datang di podcast Tubiana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa subscribe, like, dan share semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini aku kedatangan istri dari Sultan Bandung. Wow, siapakah dia? Langsung kita sambut Ibu Yanti. Ya ampun. Hai Ibu Yanti, apa kabar Ibu? Baik. Udah lama gak ketemu Ibu Yanti, aslinya cantik banget ya Ibu ya. Aduh, terima kasih Kok banget. gak muji balik loh Ibu Yanti ini ya? Kayaknya udah nggak usah dipuji lagi deh Oh ya. iya, emang pelit pujian loh ke anaknya ini loh. Apa kabar loh Ibu Yanti? Alhamdulillah sehat berkah. Alhamdulillah. Bagaimana Gia kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat ya. berkah. Iya. Berkat doa dari seorang ibu mungkin ya. Iya betul, doa seorang ibu itu sangat berarti dalam kehidupan Amin, saya. Nanti saya kenal sama ibu saya ya. Oke. Kapan-kapan kalau ketemu ya tante ya. Oke, harus kenal, harus. Netizen mungkin belum banyak yang tahu nih sosok Ibu Yanti ini. Beliau adalah ibu aku dan istri dari Bapak Mansur Ahmad. Adalah orang namanya Mansur Ahmad, istri suaminya Ibu Yanti ini. Sebenarnya gimana sih kehidupan awal Ibu Yanti itu sebelum bertemu dengan suami? Wah panjang banget tuh ceritanya ya. Jadi ibu sama bapak tuh ketemunya lagi kecil, masih SD banget. Nah udah gitu. SD bangetnya gimana? SD banget. SD masih cilik banget gitu loh, Oh, iya, bocil banget. Nah udah kenal, si bapak masa dari SD udah ngincar loh. Dari SD kita masih Ya ingusan. Allah. Sampai SMP tuh ibu belajar naik sepeda. Dulu kan nggak ada belajar motor gitu, naik sepeda gitu kan. Belajar naik sepeda, dicegat sama dia. Dicegat. Terus? Udah gitu, suatu hari dia ngomong, ini pasti jadi istri Kang Uung, kan Uung ya panggilan manjanya. Ih amit kan dulu gitu. Amit gitu Itu kan ya. SD? SMP. Oh dari SD udah ngeceng. Udah Emang ngeceng. satu komplek. Komplek. Oh. Jadi kan setiap hari itu harus lewatin rumah dia. Kalau mau sekolah tuh dicegat lah sama dia. Jadi kalau mau sekolah tuh udah deg-deg, dulu kan nggak naik mobil dong. Padahal sebenarnya jalan pengen kan kaki. digodain, sebenarnya pengen gak kayak Dulu takut godain. banget, Oh, gak takut. kayak zaman sekarang. Gadis dulu lain sama gadis sekarang kan. Kita mau sekolah kayaknya deg-degan, aduh takut ada si Kang Uung nih gimana. Kita udah lihat kiri kanan, tahu tuh muncul di depan. Ya Allah ya Robi kaget. Ya Allah emang gitu Iya. kelakuannya bapakku. Iya, ya betul. Allah, bapak ini kecil-kecil udah suka Ampun. godain ya. Jadi dia tuh curang banget ya, udah naksir ngicar dari dulu, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Wow, emang mau ngapain nih, Bo? Ibu mau mencari lelaki Gak lain? maksudnya pas SMP kelas 3 tuh ya, mau SMA tuh. Terus dia menyatakan cintanya ya. SMA. Oh, kaget. Dari SMP dia dong ngincer kan, yang naik sepeda dicegatin gitu. Iya, suatu waktu yang ngomong begitu, pasti jadi istri Kang Uung. Amit gitu kan. Kenapa ya. dulu nggak mau, takut gitu ya? Ngerti juga enggak, Oh, cinta iya, apaan bener. ya kan, masih blow on banget kan. What is love gitu kan? Udah gitu, ya udah dia tuh gigih banget mengejar ya, mengejarku ya. Dengan gigih, akhirnya SMA kelas 1, mau kelas 2 dia menyatakan ditolak pertamanya. Wow. Terus? Gak mau, ih amit gitu ya. Terus lama-lama dia tuh gencar, lama-lama kasihan juga ya gitu. Aduh, kan, kasihan. Terus nanya sama mami, Mam, ada yang seneng sama Yanti, namanya Kang Uung. Mami juga tahu kan karena tetanggaannya. Terus kenapa? Terus bilang kenapa Yanti, kenapa nggak mau? Takut Mam.
Ya nggak apa-apa, jalanin aja katanya Wow. gitu ya. Pertamanya nggak ada cinta tuh. Beneran? Ya beneran. Ih parah menurut aku masih ibu deh. Berdasarkan kasihan doang. Kasihan banget kan nih kayak yang mengemis-ngemis gitu ya. Nanti kalau kita ngundang bapak beda lagi jawabannya nih gue yakin nih. Dia suka memutarbalikkan fakta Oh gitu. Ini yang sebenarnya? yang sebenarnya. Oke. Tapi untung masih banyak saksi hidup, Wow. kakak Gimana ibu. saksi hidupnya? Saksi hidup. Heeh. Di antaranya kakak ibu, saudari banyak lah. Heeh. Jadi dia nggak bisa mengelak, walaupun dia denial, Wow. nggak bisa. Tidak bisa. Itu Nggak adalah bisa. fakta yang tidak bisa dikelak. Nggak bisa, nggak Nggak bisa. bisa. Udah. Jadi pacaran SMA kelas 1 mau naik kelas 2 terus sampai menikah. sampai menikah. Wow. Tapi waktu itu pacaran tuh nggak tahu pacaran apa ya. Orang ketemunya seminggu sekali. Kenapa? Iya kan dijatah sama papi. Oh iya. Ketemu baru boleh hari Sabtu dan itu hanya 2 jam. Beneran? Iya, Oh kayak istirahat sekolah bu? Emang iya. Dulu kan setelah sholat maghrib boleh pacaran hanya paling telat sampai jam 9. Lewat jam 9 udah teng-teng, dulu kan jam dinding yang gede itu. Lewat jam 9 itu papi udah masuk ke ruang tamu, jebret pintu. Berarti itu harus pulang. Oh galak papi dulu Wish. ya. Gimana Dan- wishnya lagi? Wish. Kita kalau udah bunyi jam teng jam 9, hah, jam 9 waktunya pulang. Nggak berani ya dulu sama papi? Nggak ada. Papi masuk ke ruang tamu, kan dulu tuh pintunya yang sliding ya. Cepret. Langsung, Om pamit pulang Om. Udah nggak bisa tawar-menawar 5 menit 10 menit, nggak ada. Nggak ada kayak zaman sekarang ya. Bu 5 menit lagi gitu. Nggak ada. Itu Sambil ngeliat ke anak kita, benar-benar nggak ada. teng jam 9 loh, beneran. Gitu. Jadi Iya. aku dari kecil udah sama bapak dong ya? Iya, jadi kita nggak sempat. Sebuah penyesalan. Iya. Jadi kita kuper sebetulnya. Langsung. Tidak pernah mengenal laki-laki lain Oh gitu. selain bapak. Iya. Wih, cinta sejati. Sampai detik ini gitu kan. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Berarti yang udah ngeceng dari SD nih jangan sampai lepas nih, siapa tahu juga bisa menjadi jodoh. Iya benar. Mungkin kan? Iya. Aku salah ngomong nanti emak gue marah lagi. Nah kan bapak tuh nggak bisa diem ya bu ya. Iya emang. Selalu aja ada kegiatan yang dilakuin. Jadi kalau diem tuh kayaknya nggak bisa banget gitu kan. Nggak bisa dia. Nah waktu sama ibu dulu gimana gitu juga nggak? Dulu dari zaman mahasiswa kan, ibu kan SMA dia udah mahasiswa dong. Nah dia tuh banyak banget ikut apa sih komunitas-komunitas kayak Damas atau di Unpadnya. Banyak banget kegiatan. Emang nggak pernah diam dari dulu. Jadi ibu udah tahu persis sih. Jadi waktunya dia itu misalkan hari ini kuliah, abis kuliah ada ini, dia selalu laporan. Emang dia tuh emang dari dulu dari pacaran kita nggak nanya aja laporan. Oh. Dari Tapi pagi bagus sampai malam. loh. Bagus kan? Jadi kadang-kadang kita ngapain pakai laporan segala Itu ya? namanya nggak di ghosting. Beneran kalau zaman sekarang namanya ghosting. Oh namanya ghosting ya? Ghosting. Oh baru tahu. Bahasa lainnya apa sih? Jadi selalu diikutin gitu Bukan. kali ya? Oh bukan. Itu hantu. Kirain dari Ghosting ghost. Kayak suka tapi ntar ada hilang gitu. Itu namanya ghosting. Oh gitu. Iya. Enggak, kalau Enggak ibu kan? dulu si bapak dulu memang kita nggak pernah minta info atau apapun, dia laporan pagi-pagi bapak kesini, Kang Uung kesini, kuliah, abis kuliah ini, nanti kita ketemu ya hari Sabtu ya misalkan, abis sholat maghrib ya kita nonton ini, ya, udah kayak gitu, jadi udah Tanpa ditanya udah langsung ngasih kabar. nggak usah nanya, kemarin kemana aja, nggak usah, udah ada laporannya lengkap, Oh enak. Mungkin bisa dicontoh oleh para sampai sekarang loh. Tuh, contohlah untuk para laki-laki berikan laporan kepada istri atau pacar kalian supaya nggak usah dicari. Jadi saling memberikan kabar. Iya, Tapi benar. ibu bilang bapak tuh nggak usah diam, banyak organisasi gitu Kegiatan, kegiatan. heeh. Ibu suka ikut nggak? Kayak bapak Wanadi kan naik gunung gitu. Selalu ikut, dan anehnya bapak tuh ya misalkan ada acara dia kan di Unpad ekonomi ya, ada acara universitas atau acara Wanadri, kita mesti ngikut terus, Ikut terus. diajak terus ibu selalu bilang kan, Pak udah kan itu komunitas bapak, udah aja bapak aja, nggak usah sama ibu, kan nggak enak kita ya, kayak ngintil kayak yang kita yang pengen ikut, nggak apa-apa. Nah kebetulan itu kan kenal juga sama teman-temannya bapak semua, jadi kadang-kadang kalau ibu nggak diajak mereka malah nanyain, kemana ya nanti kok diajak, gitu kan. Sampai pernah suatu waktu acara Wanadri ke gunung, bayangin ke gunung, dia kan dandat waktu itu ya, ngajak ibu
ya ibu kan ikut aja gitu Coba kan. Danlat apaan? Kasih tahu dulu kan untuk orang nggak tahu Danlat. Komandan latihan Wanadri itu dia komandannya waktu Wanadri itu. Nah diajak ke gunung Tangkuban Perahu. Nah udah gitu kita kan ada acara malam apa sih namanya ya, lupa lah Malam istilahnya. gembira. Enggak Malam yang fireworks? all night long gitu kan yang Malam all night long. istilahnya apa lupa lah pokoknya istilah Malam Wanadri. keprok. Ya Stres sama anak Iya, sendiri. lupa namanya apa istilah dia kan, bukannya kalau bukan Malam begadang, iya, apa gitu. Itu tahu nggak kan ibu ikutan ya kan nyanyi-nyanyi api unggun apa segala macam. Pas udah malam tidur di barak tentara. Tahu nggak barak? Enggak. Tempat tidur kayak ruangan khusus gini, tapi khusus untuk tentara. Tidak ada kasur, tidak ada apa-apa, hanya flat begini aja. Ibu bawa sleeping bag. Ya, pakai sleeping bag dengan berpuluh-puluh orang menyatu. Beneran? Tidur situ, iya. Nah, udah gitu kan abis malam ya api unggun, ibu kan bakal sakit dong karena dingin banget kan. Udah di Bandung, di Lembang, di gunung, dingin banget. Pas tidur pakai sleeping bag, kaos kaki tuh harusnya dibuka pas mau tidur. Kenapa gitu? Karena kan dingin kan dari luar. Oh iya. Kita pakai sleeping bag, dipakai. Tambah dingin dong, dikekep. Ya Allah ya Robi, itu Dingin ibu nggak banget. dingin banget. Ibu nggak bisa tidur, begadang. Tapi begadang jangan begadang kalau tak ada artinya. Tidak ada artinya banget. Ini kan ada artinya menemani suami. Iya, udah gitu ibu kan pagi-pagi. Ibu bisa tidur nggak tadi malam? Pak, kok dingin banget sih ini? Ibu lupa kaos kaki dibuka nggak? Enggak. Pantesan harusnya dibuka kaos kaki ganti yang baru. Lah kenapa baru bilang sekarang? Setelah tadi bisa tidur baru saya tahu. Telat. Itu begadang beneran. Jadi ibu dulu suka ke gunung-gunung. Suka ngintil kemanapun, mau ke gunung, ke hutan, kemana. Suka nggak bu tapi? Ikut suka sih, karena apapun yang dilakukan suami ya kita ngikut aja. Wow. Sampai ke hutan, tidur di rumah pohon, ibu tidur di rumah pohon. Bayangin, ibu kan susah tidur ya. Kalau yang enggak yang kasur biasalah gitulah kita. Ini tidur di rumah pohon yang tanpa kasur tapi yang pakai yang ya selembar inilah. Ya udah nggak bisa Selembar tidur ya kasur. begadang. Ya Selembar tipis, alas gitu. alas gitu kan. Begadang ya udah terima aja. Besoknya pulang ke rumah ya udah teler. Balas Gitu. dendam. Tapi kehidupan awal ibu sama bapak tuh gimana sih setelah menikah? Setelah menikah. Jadi kita tuh memang dari nol banget ya. Dari awal dari nol banget. Kita sama-sama dari nol hidup. Pertama ya nggak punya rumah. Pertama ngontrak rumah dulu. Nggak langsung jreng punya rumah. Apapun Jrengnya gimana? jreng punya rumah enggak. Kita dari nol ngontrak rumah ya kan. Dari mulai rumah enggak ber-AC, hanya pakai kipas angin. Sedangkan ibu kan biasa di Bandung kan udara sejuk dingin. Ini hidup di Jakarta. Kebayang nggak tanpa AC, pakai kipas angin, tapi untungnya kuat angin, jadi nggak masuk angin ya, alhamdulillah. Jadi kalau di kamar tuh kipas angin di sini, ke sini ke muka. Gak nih. masuk angin? Alhamdulillah enggak sih kuat. Atau Ya. dekat banget bu, di sini mau kemana loh ibu? Kan agak jauhan dikit bisa, situ dikit bisa. Di sini banget loh bu. Gak kuat kali, iya Panas. sayang, panas banget Jakarta. Orang Bandung datang ke Jakarta kebayang nggak? Tanpa AC. Tanpa AC. Oh my god. Tanpa AC beneran itu. Si bapak kan nggak kuat angin ya. Jadi kalau bapak sih agak dijauhin. Jadi cuman ke ibu doang tuh si kipas kadang-kadang dua bapak sana, ibu sini, udah. Kalau nggak bisa tidur. Ya Allah. Balik sini, balik sana, balik sini, balik sana. Terus gitu. abis mau ngontrak? Habis ngontrak ya alhamdulillah ya, lama-lama ada rezeki, terus beli rumah di Cinere. Pertama kita rumah di Cinere. Sekarang Cinere udah ramai banget. Dulu kan Aku masih belum sepi. ada kali Cinere mah. Dia belum ada, masih anak satu, masih anak Citra, baru Citra aja. Rumah di Cinere kan lumayan tuh, dulu agak dingin kalau Cinere. Oh gitu. Kalau sekarang kan udah dari Jakarta. Kalau dulu Cinere tuh paling sejuk lah di antara semua di Jakarta. Rumah di Cinere, alhamdulillah di situ udah punya rumah yang ya lumayan lah, wajar ya. Dan emang udah ber-AC semua. Ya, dari situ kita ya, karena ibu dari dulu kan selalu bisa menabung, bisa saving, hidup yang sederhana. Jadi ya alhamdulillah jadi bisa kumpul-kumpul uang, bisa beli rumah sampai sekarang ya alhamdulillah. Gitu, iya. Jadi dari nol. Jadi kalau yang suka nanya dari awal udah enak hidupnya. Enggak. Sebenarnya pas menikah itu dari
Nol. Nol banget. Mendampingi suami dari nol. Nol banget. Gimana Tidur nol tanpa banget? AC. Oh my god. Nol banget. Tidur tanpa AC. Berkeringat, bercucuran keringat. Head to toe. Itu tuh pokoknya. Tapi kalau menurut ibu tuh gimana sih sosok bapak tuh buat ibu? Sosok bapak buat ibu. Ya karena ibu cinta pertama dan cinta terakhir ya. Jadi buat ibu ya segalanya. Segalanya. Ya baik bapak, ya nggak tahu juga sih ya kalau bapak ya. Wow. Tetap ya kalau perempuan ada kayak tahu ya. Kalau dia sih gue nggak tahu. Tapi sampai saat ini sih alhamdulillah ya yang ibu rasain ini ya, yang ibu rasain sampai detik ini sih alhamdulillah ibu sama bapak tuh yang memang saling mencinta sampai detik ini. Alhamdulillah kita selalu diberikan kedamaian ya kan. Dan memang ibu karena memang udah cinta pertama kali ya, jadi ya sampai detik ini nggak pernah terfikir apa-apa lagi selain bapak seorang. Wow. Tapi ibu apa yang membuat ibu tuh jatuh cinta sama bapak? Dulu pertama tuh, yang pertama kan ibu cinta ya, gak jatuh cinta ya. Yang pertama tuh dia tuh gigih ya, gigih dan baik banget, perhatian banget. Bayangin dia dulu dari mahasiswa tuh udah cari uang sendiri. Sambil kuliah cari uang sendiri, dia kan banyak komunitas ya. Dapat uang misalkan, dapat uang sekarang misalnya katakan 100.000 lah katakan pada saat itu. Itu kalau dapat uang dia tuh bilang, Yan, Kak Ung dapat rezeki 100.000 misalkan. Yuk kita nonton, nonton dan makan, ya kan? Dari 100.000 misalkan habis 50.000, kasih ke ibu 25.000, buat dia 25.000. Ya Allah, itu masih pacaran? Masih pacaran dong. Udah berbagi. Udah berbagi. Ya Allah. Udah gitu kalau ada rezeki banyak, dia kan rajin usahanya. Dulu kan butik masih jarang dong. Yang namanya butik hanya 1-2 lah di Bandung ya. Ada satu butik yang paling bagian di Bandung. Itu kalau ada acara, misalkan acara Damas Daya mahasiswa Sunda. Bapak juga sebagai apa sih namanya, ketua juga apa namanya ya, Sundanya tuh. Lupalah Sundanya apa. Sebelum acara itu ke butik beli baju dulu. Ya Allah, dibelanjain dulu. Dibelanjain dulu, beli baju sampai sepatu sampai semuanya. Nanti rambut diginiin gini. Oh, sebagai stylist juga bapak saya. Stylist ya. Merangkap ya? Kan dulu inget kalau di blow tuh melintir gitu ya. Terus pas mau Wing pergi gitu. Iya kan kayak Farah Fawcett gitu kan. Siapa Farah Fawcett? Oh, zamannya ibu ada Farah Fawcett lah. Cantik rambutnya tuh di blow-nya begitu, blow keluar gitu kan. Blow out. Blow out ya, blow out. Udah gitu bapak datang kan mau pergi. Terus terlalu rapi sama dia digini-giniin. Oh, merangkap. Bagus rada acak-acak gitu. Kita tuh aduh udah susah-susah ini. Udah susah-susah pelintir-pelintir malah gitu-gituin. Udah liatin bajunya apa segala macam. Udah sampai detil bener-bener deh bapak kamu nih, bener. Ya Masya Allah ya, dari pacaran udah berbagi. Kalau ibu kan sisa 50.000, 25 bapak, 25 ibu. Kalau aku jadi ibu mah 50-nya kasih ke ibu semua, minta 50 semuanya. Kan ini buat rokok. Ya nggak usah, nggak baik Buat merokok. bensin. Bensin mah yaudah cari lagi sendiri. Minta semua. Kan dia naik motor, dulu kan nggak pakai mobil kan. Oh iya benar. Pacaran ya. naik motor. Iya benar. Nah, dia tuh bilang, ini uang, yang ini buat Yanti, yang ini buat beli bensin, buat beli rokok. Jadi kita ini bagi ini. Itu baju dari pacaran udah dibeliin dong. Enak ya modalnya Iya. berarti nol ibu ya. Sampai emas. Wow. Iya, emas gelang apa dibeliin. Kalau ada rezeki tuh dia tuh selalu bilang, selalu dapat uang segini. Oh, Mas gram sekarang berapa ya? Kita beli emas yuk. Udah Masya Allah, udah kalau pikir-pikir. Pantesan lama-lama cinta ya, iyalah dong. Dibelajahin terus ya. Ya. Ya emas, ya Oh, ya dari Oh, awalnya enggak enggak lah. Oh, iya, enggak dari ya? awalnya enggak sama sekali. Oh, Kan dia iya. juga bukan yang kerja gimana kan, enggak juga. Lagian kan awalnya juga pakai motor butut. Kalau kita materialistis mana mau. Ya sekarang kalau misalnya jadi motor bagus, makin cinta dong. Ya, Kalau lumayan. kayaknya enggak, kalau zaman dulu tuh kita ya gadis-gadis dulu yang zaman-zaman ibu kayaknya Nggak gitu ya? enggak kepikir, Tapi enggak kan tahu. tadi kan ibu kan ngomongin soal ibu kenapa apa yang membuat ibu cinta sama bapak. Bapak pernah ngomong nggak apa yang membuat bapak cinta sama ibu? Ya bilangnya ada ibu ya cantik lah pastilah dia bilang ya. Ya nggak tahu kalau kata orang lain. Kalau menurut dia kan Yanti cantik, Yanti murni. Kan murni apa? Murni lah.
Karena Susu. dari SD tahunya. Oh iya, ya kan? benar. Belum terkontaminasi. Iya loh, dari SD udah dikeceng ya, gimana nggak murni orang maksudnya. Udah gitu tahu keluarganya persis. Oh iya. Ya neneknya segala macam keluarganya. Ibu kan ngumpul di situ. Ya udah itu dia bilang, dan kan dia belum bilang karena Yanti sayang sama Kawung kan, enggak kan, kita awalnya juga enggak cinta. Tapi dia menilai ibu ya sosok yang sederhana, natural, polos. Oh. Ya gitu, blow on kali ya. Mudah dibentuk gitu. Mudah dibentuk, belum jadi apa-apa nong. Kita Iya. zaman itu mana bisa dandan sih, kucel kali ya. Ya tapi kan zaman dulu mah gitu, sama pasti kan rata, masih ya, natural. Natural banget. Ya udah sekarang back to natural atau ibu nggak usah dandan mau nggak? Aduh, Biar bapak makin cinta. nggak kuku deh. Sampai saat ini Ibu Yanti memiliki 5 orang anak Alhamdulillah. dan hampir semuanya kompak menjadi selebriti. Kita lihat dulu kekompakannya seperti apa. Apa rasanya punya anak-anak yang kelakuannya kayak gitu? Ibu seneng banget loh. Enggak, kalau mereka lagi beraksi gitu, lagi ngumpul gitu malah ketawa sendiri. Ya Allah, nih anak-anakku kok jadi begini ya. Tadi kan Lucu-lucu banget. lucu. Lucu. Tuh ibu aku senang, Senang. makin aku gila, makin ibu aku senang ya. Terhibur lah. Terhibur. Dan gratis ya, hiburan gratis ya. Membikin ketawa gitu kan. Iya. Bikin ketawa, iya. Tapi ibu sering diajakin bikin konten juga kan? Sering. Terutama sama Alsyad ya. Tapi dia tuh kalau bikin konten suka sebel deh, suka nggak Kenapa? bilang-bilang. Tiba-tiba. Tahu-tahu kamera aja. Hah? Raja, kenapa sih nggak bilang-bilang? Kenapa nggak bilang dulu kek? Ibu mau ikut gitu kan, mau ikut nge-vlog. Dia nggak pernah bilang-bilang. Kenapa emang ibu mau dandan dulu? Ya masa iya sih, kadang-kadang nggak pakai kerudung gitu kan. Oh iya, itu kan bisa diedit Ih, nanti pakai ih. AI. Pakai Iya, kerudung nanti. ya maksudnya yang proper aja gitu Oh, bajunya, iya. ya kan. Biar mungkin biar kayak realita banget gitu. Bu. Realita, tapi kitanya malu dong dilihat netizen. Dia tuh suka ngedadak aja tiba-tiba datang aja kamera. Hah? Ngapain Raja? Ya udah Bu, santai gimana, malu ibu tahu nggak sama netizen. Tapi kan sama Teteh juga suka diajakin konten-konten kayak ibu bergaya. Nah itu juga sama, dadakan. Tapi kan dandan itu mah. Ya karena memang ibu tiap hari juga kan ya dandan seadanya ya. Enggak, ibu Tapi tuh bukan seadanya. Ibu jam 7 pagi tuh udah dandan, udah gonjreng. Gak Udah full make up. Enggak, itu karena udah kebiasaan dong. Heeh. Bukannya karena sekarang ya, dari dulu zaman setelah nikah sama bapak tuh ibu nggak pernah nggak dandan. Jadi begitu bangun tidur itu mandi, dandan, walaupun setipis seadanya, tapi tidak pernah tidak dandan. Sama kayak aku. Kecuali mau tidur, Ya tidur cuci dandan mau muka. gimana? Iya maksudnya kan sebelum tidur nggak pernah cuci muka. Udah sampai mau tidur baru cuci muka. Oh gitu. iya. Jadi pagi-pagi udah dandan gitu. Iya, jadi bukan karena sekarang aja. Nah, tapi kalau ngomongin anak-anak tadi itu ya, Ibu ada nggak tantangan apa yang Ibu hadapi selama mengikuti kehidupan anak-anak yang lagi aktif-aktifnya kayak anak 2 tahun, anaknya yang pada aktif di sosial media, apa tantangannya? Tantangannya. Kan semuanya bisa dibilang pada aktif sosial media nih, Mm-mm. tantangannya apa? Ya buat ibu sih gak ada tantangan ya. Gak ada tantangannya? Gak ada tantangan, jadi maksudnya mereka kan menjalani sendiri-sendiri ya. Heeh. Tantangannya buat ibu, hanya ibu harus lebih banyak berdoa lagi untuk keselamatannya, ya kan, untuk kesuksesannya. Dan yang paling penting jangan sampai kelewat sholatnya, karena saking sibuknya kerja, saking sibuknya ini lupa sholat. Nah itu Ya, yang benar. tantangan buat ibu yang terus-terusan. Heeh. Bener. Tadi ada yang mau kena ya di sini. Enggak ada yang lagi mens lupa. Tapi Ibu suka bacain komen-komen netizen nggak? Nah karena ibu tuh kan gaptek ya, gaptek banget, terus terang aja gaptek ya. Itu juga IG kan dibikinin sama Gia. Iya ya. Ibu nggak bisa bikin IG sendiri. Jadi di IG pun kosong, nggak ada apa-apanya. Heeh. Nggak pernah story, nggak pernah apa, paling posting foto aja kan. Heeh. Udah posting foto juga kadang-kadang lupa gimana sih posting foto. Nanyain ke Teh Citra, Teh, ibu udah lama nih nggak posting foto. Gimana ya kemarinnya caranya ya? Oh, pantesan. Jadi nggak tahu tuh komen-komen netizen gimana karena memang ibu ya Nggak gaptek ngerti. itu nggak ngerti. Pantesan kalau ngepost foto tuh ngebrudul. Kalau Ibu brebet 10, brebet 5. Berarti ada yang
mendampingi ya, kalau enggak los. Nggak Asyad yang suka protes ngasih tahu, Bu, kalau masukin foto ke IG tuh Bu jangan sekaligus 10 Bu, satu-satu. Emang kenapa Sad? Emang nggak boleh? Boleh sih boleh Bu, tapi Ibu orang lain kan keganggu Bu. Oh gitu ya. Ibu nggak ngerti. Gak apa-apa lah, tapi kan karena emang keterbatasan gaptek itu ya nggak apa-apa, Iya. nggak masalah. Kalau ibu-ibu Iya. dimaklumi lah. Iya. Nih, tapi kan sekarang hampir semua orang ibu tuh di sosial media lah ya, Iya, iya. kerjaannya gitu. Nah, tapi dulu tuh ibu ada nggak sih keinginan anak ibu tuh kerja apa sebenarnya? Ya kalau dulu sih cita-citanya makanya semua disekolahin ya S2 gitu ya, malah bahkan ke luar negeri itu cita-citanya ya kerja di kantoran gitu kan ya, Semuanya? kerja semuanya termasuk Asyad ya kan, kerja di kantoran. Jadi ibu berpikir sama bapak kalau misalkan mereka bisa kerja, bisa cari uang, bisa membantu suami, kan zaman terus berubah, kebutuhan makin meningkat. Jadi kalau anak-anak ibu punya ilmu dan bisa bekerja dan bisa membantu suaminya, itu sangat alhamdulillah. Tapi ternyata kita ini ngasih arahan segini ke sini, jadinya beda-beda. Iya benar. Pilihan hidup mereka beda-beda. Tapi ya ibu pasrahkan semua. Tapi nggak ada yang kerja kantoran, semuanya nggak ada. Nggak ada satupun. Mm-mm. Bahkan Asyad pun, ya kan. Iya. Padahal udah diiniin. Nanti Dulu kamu kerja pengennya di apa? ini. Pengennya apa kerja kantoran tuh apa? Misalnya apa? Misalkan suka ada pengen kantoran apa, jadi apa gitu. Ya apapun, pokoknya sesuai dengan bidangnya masing-masing lah. Kalau aku sih nggak ada Misalkan bidang apa-apa. ya, kamu kan dulu kan lebih ke fashion, ya kan, lebih ke fashion, Oh. senangnya udah ketahuan. Misalkan Teteh komunikasi, Gadis Oh, juga iya. dulu kan maunya jadi duta besar apa-apa, jadi keliling dunia jadi duta besar. Tapi kenyataannya lain ya, karena memang kalau perempuan ya kita punya cita-cita, katakanlah kita kan harus ada izin dari suami. Kalau misalkan kayak ibu aja dulu, ya, ibu misalkan lulus nih, ibu pengen nyobain kerja nih, kayak gimana kerja, bagaimana caranya, bagaimana rasanya punya uang sendiri. Bilang ke bapak kan, izin dulu kan, Pak ini ada yang nawarin kerja, pengen kerja di mana? Kerja di sana misalkan, gajinya berapa? Sekian. Ya udah, bapak gaji ibu diam di rumah. Alias nggak boleh kerja. Alias nggak bakal kerja. Jadi ya itulah ya kalau anak ibu ya. Kalau anak ibu, kalau mungkin kalau sekarang udah modern ya beda-beda, masing-masing orang tua beda pandangan. Kalau ibu selalu harus minta izin sama suami. Ya. Diperbolehkan nggak kerja? Kalau diperbolehkan ya teruskan, kalau nggak ya udah gitu kan. Gitu. Tapi ibu pernah nggak sih marah sama anak-anak? Kayaknya ibu tuh lemah banget ya, nggak pernah marahin Ya, anak-anak. tapi ibu tuh emang nggak pernah marah sebenarnya. Nggak pernah Ya, lebih ke marah. apa ngomel gitu kali Ngomel ya. dan cerewet, Cerewet. nasehatin. Ya mungkin udah ini ya, kupingnya udah si ibu nih. Jadi ibu nggak bosan-bosannya ngasih tahu mereka ya, menasehati ya. Karena kan kita sebagai ibu khawatir kan, nih anak nih gimana, aduh takutnya begini, banyak kekhawatiran lah. Walaupun kata si bapak, Bu, gak usah terlalu cerewet begitu, anak-anak udah benar kok, udah gini, udah. Ya takut Pak, tapi ya takut dia kelewatan sholat atau apa. Sampai Asad pernah bilang, Bu, baru kemarin perasaan deh ibu ngasih nasehatin aku, sekarang nasehatin aku lagi. Aku udah gede loh Bu, aku udah dewasa. Iya benar kamu udah dewasa, tapi kan bagaimanapun kamu anak-anak ibu, ibu Iya. harus selalu ngingetin, takut lupa. Iya, Gitu aja sih, nggak pernah kalau marah yang, wah kamu nih ini, nggak pernah. Iya. Coba aja pikir. Aku pernah waktu itu nggak mau ngaji kata ibu. Ayo aku masukkan setan, ayo masukkan setan gitu. Paling gitu. Iya gitu. Ayo setan ya gitu. Tapi nggak pernah marah-marah. Kalau bapak paling galak ke siapa tapi? Bapak paling galak ya ke Asyad kali ya, Kalsyat. ke Asyad ya. Karena mungkin laki-laki tuh beda ya. Kalau perempuan kan bisa diatur, bisa dikasih. Laki-laki kan beda sendiri. Iya. Tapi sebetulnya Asa juga dari kecil nggak pernah nyebelin, nggak pernah apa sih. Kalau sekarang lebih ke nggak pernah, misalkan nih pergi kemana nggak bilang dulu, terus nanya ke ibu, Bu Asad gimana? Ke Jakarta Pak. Kok nggak bilang sama bapak? Udah teh kumaha sih? Nggak bilang, nggak pamit dulu, gimana dulu? Terus ibu tegur Asad. Raja tuh apa nanyain lo, kenapa bilang? Kan udah bilang sama ibu jangan bilang bapak, ya nggak bisa begitulah. Gimana sih yang kayak gitulah, ngomel-ngomel gitu. Pokoknya ya bapak juga maksudnya nggak pernah yang gimana juga sih. Kalau masih on the track nggak jadi masalah. Gitu. Bapak paling sering marah karena hal apa? Sama Ya anak-anaknya?
misalkan nggak tepat waktu, misalkan gini nih, kita mau ke undangan nih ya, kita bareng-bareng ada undangan keluarga nih. Sebab Bapak bilang kemarinnya besok kita jam 11 siap ya, semua ya berberangkat ya, jangan ada yang telat ya. Dah pas waktunya udah kumpul nih yang cewek-cewek, si Hasan mana? Baru mau mandi. Lah gimana? Kan Bapak dari kemarin udah bilang kamu jam 10 udah siap gini. Ya sebentar Pak, paling sebentar mandi. Sedangkan si Asa kalau mandi kan Iya, lama banget, lebih lama daripada aku. paling cepat setengah jam kan. Iya. Jadi kita nungguin terus kan kalau si Asa. Nah itu Bapak suka ngomel. Iya, karena Bapak orangnya on time kan. On time banget. Bapak orangnya Dan on Ibu time juga banget. on time. Iya. Ibu juga selalu malah sebelumnya Ibu sih janji jam 11, jam 11 kurang seperempat udah. Wow, gimana duduknya? Udah, Sapam loh, Bu. udah siap. Sampai sekarang Ibu, walaupun Iya. janji sama teman, sama siapa, orang udah tahu semua. Kalau janji sama Yanti itu mesti tepat waktu. On time. Gitu, on time. Oke, karena ini acara To Be Honest, Ibu jawab jujur. Paling suka main ke rumah siapa dan kenapa? Coba urutin dari yang paling disukain. Tapi ini karena ini acara aku, harus aku jawabannya. Ya nggak Oh, bisa, nggak bisa, dong. iya, iya. Kita kan jujur. Iya, to be benar. honest. Iya. Ayo, jawab. Sebetulnya sih karena sama Citra sekota dan dekat, yang lebih sering ke Citra. Mm-mm. Karena dia kan di Jakarta sama gadis. Iya. Yang satu di Australia. Iya. Asad nanti di rumah. Jadi kalau misalkan yang paling sering ya ke Citra. Kalau ke Jakarta kita gantian. Misalkan nih minggu ini Ibu di rumah Gia. Mm-mm. Nanti kalau ke Jakarta lagi di rumah gadis. Kita harus ada, kalau nggak ada yang protes. Ibu kok di rumah gadis aja, atau Ibu kok di rumah Gia aja. Nah cucu-cucunya nih yang suka protes Nah, juga. Iya. Dan kebetulan aku sama Tega satu komplek jadi Iya, enak deketan. ya kan? Dan anehnya harus sama harinya. Di sini 3 hari, sini 3 hari. Walah. Iya, itu keadilan sosial bagi seluruh Aduh. anak-anak Yanti dan Bapak Mansur ya. Setelah jawab jujur, aku mau kasih challenge untuk Ibu Yanti. Apa nih challenge? Nanti akan muncul sebuah foto. Ibu perlu menjelaskan 3 kekurangan dan 3 kelebihan dari orang yang ada di foto tersebut. Wow, Oke? apa nih? Oke, kita mulai. Citra Sadika. 3 kekurangan, 3 kelebihan. Kelebihannya ya pastinya dia tuh kan solehah ya, rajin sholat ya, rajin berdoa. Udah gitu dia perhatian, setiap hari nanyain ibu gimana, bapak gimana. Terus ada yang ketiganya juga selalu ingat, misalkan ibu lagi dandan nih, kelihatan, Bu udah habis nih lipstiknya ya? Iya, Ibu belum sempat ke toko nih, belum beli. Tiba-tiba ada kiriman lipstik gitu. Oh, Ya perhatian kan, dan- perhatian. iya. Ya. Kekurangannya? Terus kekurangannya dia tuh selalu overthinking ya. Overthinking tuh hal-hal yang kecil aja dipikirin gitu, jadi masalah gitu. Terus akhirnya nggak bisa tidur gitu kan. Terus yang keduanya itu juga terlalu khawatir. Nih anak-anak gimana ya nanti ya? Kalau udah gede masih ini nggak ya, masih mau nyium aku nggak ya Bu ya? Kan anaknya laki-laki 2 kan. Oh gitu, anak laki-laki 2. Iya, Oh, baru tahu ya. Baru tahu. Aku khawatir Bu nanti kalau udah gede gimana anaknya, masih ini sama aku nggak ya gitu kan. Terus Ketiga? itu 2 kan. yang kedua, Nah, iya. yang ketiganya ya itu dia tuh gampang banget stres kekurangannya. Jadi kalau anak mau ujian tuh waduh itu gak bisa diganggu. Dia harus ngajarin anak perfect, harus anak tuh sampai bisa gitu ya. Walaupun hasilnya terserah anaknya, tapi dia tuh pokoknya aku nggak bisa nih, anakku lagi ujian lagi ini, padahal santai aja kan, masih SD kali ya. Iya. Itu Kalau aku kayaknya nggak bisa ngajarin anak, nanti bojang ngajarin anak aku lah. Iya. Aku nggak bisa. Yang kedua, Putri Sadika. Putri Sadikah, kelebihannya dia tuh sama perhatian lah, kalau anak perempuan semua alhamdulillah ya perhatian sama ibunya ya. Kelebihannya dia tuh nggak terlalu peduli gitu, maksudnya nggak terlalu peduli itu dia nggak hal-hal kecil dia nggak pernah bodo amat lah gitu, ngapain sih dipikirin gitu kan ya. Yang ketiganya apa ya, dia tuh nggak peduli kata omongan orang. Misalkan temannya ngomongin bodo amat nggak ada urusan sama aku gitu kan. Itu kelebihannya. Kekurangannya dia tuh ya nggak bisa kayak dia rame gini, nggak bisa. Dia tuh introvert. Iya. Kalau ada saudara pun
ada ini dia tuh kalau terlalu rame orang dia malah di kamar. Dia nggak suka keramaian, nggak suka keramaian. Keduanya dia terlalu cuek. Ibu kan suka gemes ya kalau dia misalkan kucel ya. Put, coba tolong pakai lipstik dikit aja. Itu rambut tolong deh diiniin gitu kan. Kita kan gemes liatnya ya. Terlalu cuek gitu ya. Terlalu cuek banget. Jadi kitanya malahan lihat dia gemes. Ingat kalau waktu dulu traveling dulu kita sampai dia dipegangin sama semua, didanani sama dia sama Citra. Sampai baju-bajunya dipakein. Kalau dia belanja disuruh-suruh, kalau aku harus suruh stop. Yang lucu dulu waktu kecil ya, inget tuh ya. Kita ke dulu Sogo masih baru ya, ke Sogo mau dibeliin sepatu ya. Malah dia tahu nggak, dia kejar nangis nggak mau suruh nyobain sepatu nggak mau. Ada nggak sih anak yang begitu? Nggak ada. Kalau aku malah minta tambah lagi. Gak mau. 1 no mom 5 gitu. Itu dia tuh kekurangannya. Iya. Oke, itu udah ya. Oke, selanjutnya Gadis Sadika. Gadis Sadika kelebihannya sama sih anak ibu perempuan semua ya, perhatian banget, alhamdulillah, masya Allah ya. Alhamdulillah itu juga sama. Misalkan ibu ya itulah, ibu kan kalau di backup kan depan anak-anak ya, depan anak-anak, atau misalkan makanan nih, ibu pernah bilang misalkan, kemarin itu enak banget makanannya ini, yang mana Bu yang ini? Oh gitu, itu beli di situ loh Bu, yang ya udah ibu lagi diet sekarang nggak usah ini, ibu nggak mau beli. Tiba-tiba dikirim, kenapa dikirim? Ibu kan lagi diet, kenapa? Jadi dimakan sama ibu, ya udah makan. Perhatian ya. Terus Gadis orangnya tengah-tengah lah, nggak kayak Gia, nggak kayak Citra, gitu ya, tengah-tengah dia orangnya rame, tapi nggak terlalu juga stressful juga, dia bisa santai, orangnya bisa santai. Jadi itu antara Gia dan Citra disatuin. Oke. Itu jadinya lah Gadis. Untung ada tengah-tengahnya loh. Iya. Udah gitu dia juga sama anak gak terlalu pusing banget ya. Walaupun anaknya kan aktif banget, super aktif, tapi dia tuh santai aja gitu, nggak jadi aduh ini anak gimana, nggak terlalu stres gitu. Nggak terlalu stres ya, jadi santai aja sih dia mah. Gadis mah dia. Apalagi udah tiga. Kekurangannya dia kadang-kadang cuek gini cueknya. Dis ini udah ini loh timbangan, biarin. Dis kurangin dong, dis jangan makan malam. Gak bisa Bu, aku lapar dari malam. Ya nanti kamu kelepasan deh Dis gitu kan. Tapi dia tuh yang penting menikmati hidup udah gitu. Ibu gemes juga kan kadang-kadang. Terus yang keduanya kelemahannya ya, emosi yang misalkan lihat orang gemes sama orang temennya atau siapa yang bikin dia kesal, si itu gimana sih, sebel pisan, kenapa sih gini gitu kan. Sambil ya itulah komentar ya, sebab udah aku usah dipikirin, dia biarin. Tapi kan aku nggak bisa Bu, aku harus kasih tahu Bu dia tuh salah begini. Ya udahlah, daripada kamu jadi pikir, ngapain juga botak sama orang lain kan? Botak sama orang lain. Gitu. Oke. Dia Sadika. Aduh nih. Ada banyak kelebihannya, kekurangan satu aja, kelebihannya yang 5. Kau curang ya? Iya, harus tuh. Lagi tertawa sama tertawa ibu. Memang ini istimewa sebetulnya nih, yang bungsu nggak jadi nih. Makanya dibilangnya juga ratu, ya kan? Ini ratu besar itu ratu kecil tuh. Yang kecil tuh kan. Jadi ini juga ya Masya Allah, alhamdulillah ibu sangat-sangat bersyukur ya punya anak perempuan semua yang penuh perhatian. Ini lebih lagi ini. Masya Allah. Setiap saat pagi ibu lagi ngapain? Misalkan lagi ini terus di FaceTime ya Bu ya FaceTime. Ibu kenapa kok matanya begitu? Ibu nggak tidur ya tadi malam? Iya ibu kurang tidur tadi malam. Kenapa Bu? Ibu tidur harus benar Bu. Ya ibu tadi malam kemalaman tidurnya nong. Ya kelihatan juga ya mata ya gitu ya, dari mata gitu kan ya. Perhatian banget. Sama itu dari mata. Kalau mata keluar tidur udah kelihatan sama dia, udah ditegur. Assalamualaikum. Ya kalau pesan gitu kan. Ibu kenapa matanya gitu? Pasti kurang tidur ya Bu ya. Gitu. Ya kan ibu tadi bangun jam 2:30 nong sampai subuh gini udah gitu. Udah gitu. Itu juga sama juga tentang makanan juga, kesukaan ibu semua tahu. Walaupun misalkan nong jangan kirim apa-apa ya, ibu sekarang lagi diet misalkan gitu. Ibu mah diet melulu, soalnya dia juga capek mengirim makanannya, kapan celahnya juga nggak ada. Diet lagi gitu. Udah gitu bisa ke Jakarta malah dibeliin itu tuh. Aduh nong ngapain nong?
kalau udah depan mata kan kita nggak kuat ya. Iya, itu gunanya Tergoda emang. ya. Iya, emang aku menggoda. Walhasil pulang dari Jakarta naik 2 kilo. Gak kan? masalah, pulang ke Bandung diet lagi. Udah begitu datang ke Jakarta, please Bu, jangan diet ya Bu ya. Aku beliin ini begitu. Ya ampun Nong, atuh Nong gimana Nong? Nanti Ibu nurunin. Udah itu. Yang ketiga juga sama, memperhatikan alat makeup karena tahu ibunya suka bermakeup. Jadi misalkan Ibu itu kerutan, udah kelihatan kerutan di mata loh Bu, ibu abis sih nggak mau dibotok sama diapa-apain, nggak mau dong. Udah aja pakai krem aja, ibu pakai krem aja, udah deh. Pas besoknya apa segala macam, wah dikirim krem ini, berat perawatan muka, ya kan, alhamdulillah. biar paripurna. Yang keempat harus banyak, kalau aku nggak boleh 3. Harusnya banyak. 4. Ya pemerhati banget, baju misalkan kan dia kan tahu banget persis warna kesukaan ibunya apa. Jadi kalau misalkan dia lagi jalan sama Tara nih sama anak-anaknya, pasti dia tuh selalu besoknya Bu nanti ada paket ya. Udah dibeliin baju kesukaan ibu, warna ibu, udah gitu. Misalkan kerudung, Bu nih ada yang enakan kerudung, dibeliin kerudung. Pokoknya apa yang rasain enak sama dia, kayaknya buat ibu enak ya, langsung dikirim. Masya Allah, alhamdulillah. Rezeki mengalir terus. Amin, Alhamdulillah, amin. alhamdulillah. Kekurangannya satu aja. Kekurangan. Tiga. Kekurangannya malas mandi ya? Iya, kalau gitu enggak. Aku tuh bukan malas mandi. Apa? Aku tuh irit air karena aku pernah baca artikel kalau kita keseringan mandi, nanti kulit kita tuh kering. Kolagen di tubuh kita itu berkurang. Jadi kita jangan sering-sering mandi. Ibu tahu kan kalau bayi nggak boleh sering-sering mandi. Nah, jagalah kulit kita seperti bayi supaya kita tidak kering. Itu adalah pembenaran. Ibu kan selalu mengajarkan Nong, kalau di rumah itu mandi rapi, ada suami enak liatnya. Makanya kita pakai bulu mata palsu. Ada aja nih pembenarannya. Heran deh. Yang kedua selain malas mandi, itu juga sama, ini juga suka over protected sama anak. Ya. Apapun, Bu kenapa ya Kalea begini Bu? Tadi malam Kalea ini Bu pilek gini nih. Mana besok harus divaksin Bu? Aduh gimana deh Bu? Kaima begini. Aduh Nong, please Nong, nggak apa-apa Nong. Orang lain mah nauzubillah kata ibu. Ibu sempat cerita itu Nong, cucu teman ibu masuk rumah sakit loh Nong, DB apa segala macam. Kalau Kalea batuk pilek normal aja tuh. Ya tapi kan ini harusnya waktunya vaksin Bu, jadi nggak bisa divaksin. Ya udah jangan banyak pikiran. Hal-hal tidak penting saya pikirkan berlebihan. Gak yang hal kecil aja jadi besar. Sampai mau pergi sama temennya, anaknya anget sedikit, aku nggak jadi pergi. Kan ada suster. Kenapa kan bisa ini juga lihat di CCTV juga. Pergi aja, kamu harus healing juga, harus refreshing juga sama teman. Gak usah terlalu khawatir. Anak balita kan memang perjalanannya sakit. Iya. Jadi udahlah, nggak usah terlalu ini khawatir. Gimana banget. udahlah lagi? Udahlah, forget it. Forget. Hanya untuk beberapa jam aja, bukannya pergi yang untuk seminggu kan. Gitu. Aduh, ini pergi aja waktu itu, pergi ke Jerman apa? Itu lihat CCTV terus. Ya ampun ini. Setiap saat ini ada ibunya masih nggak percaya juga nih. Sampai bilang sama si Sus, ini si ibu setiap saat lihat kamera gitu gimana nih, ampun. Kalian nangis, Bu, nelfon. Bu, kalian kenapa Bu? Udah jangan lihat CCTV aja, ampun. Nah Satu ini. lagi apa kekurangannya? Tadi berdua ya? Itu ampun deh pokoknya. Ya itulah sama overthinking. Gimana kalau begini ya? Bu, aku kan begini, aku bilang kalau begini ya. Padahal sebetulnya ya bukan masalah ya. Tapi mikirnya tuh udah 5 tahap ke depan. Iya benar. Benar. Kita seperti lagi mencalonkan diri ya. 5 tahun ke depan. Yang terakhir, Alshad Ahmad. Kekurangan dan kelebihannya. Nih anak ini. Ini fotonya ini lagi kayaknya anak baik-baik banget, kayaknya suka belajar tuh. Jangan salah, itu dari kecil itu Belajar, soleh banget, Masya Allah. Gak pernah ibu marahin dia loh. Masa? Aku juga gak pernah. Kalau dari kecil kalau dipanggil tuh Raja, ya Ji gitu kan. Raja tolong buangin sampah ini, buangin sampah. Kalau sekarang udah beda ya, dia udah dewasa ya kan. Dia juga laki-laki, mungkin beda dengan anak ibu yang perempuan. Ya itulah masalah waktu ya.
Dia kalau sama keluarga ya, kalau sama yang lain dia sih strict ya. Kalau sama keluarga dia Raja kayak tadi jam 11 ya. Ya oke. Bener ya Raja jam 11 ya. Jam 12 baru ini gitu kan. Biasanya aku yang disuruh ke Alsyad kan. Coba Nong cek kelas Iya, yang ini gitu. iya itu. Yang keduanya juga dia memang kadang-kadang ya itu nggak bisa mengatur waktu gitu kan. Juga kadang-kadang dia tuh nggak mau kalau misalkan ditegur. Raja, udah sholat belum? Bu, kayak ke anak balita aja ibu nanya. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga orang tua ya kan. Dia tuh nggak mau kalau digituin. Ibu selalu ingetin gitu, tapi dia menolak, nggak mau gitu ya. Dia jadi kayak gue udah dewasa, ngapain harus digituin gitu kan. Terus kalau misalkan dia nasehatin misalkan gitu kan, ibu kan gini banget ya. Bu, kayaknya udah deh kemarin ibu udah bilang itu. Kayaknya aku ini deh udah penuh deh Bu di sini. Udah deh Bu, percaya sama aku deh gitu kan. Dia juga nggak mau terlalu yang terus cerewetin, nggak mau gitu ya. Oke, kata ibu sekarang ya udah ibu nggak mau cerewet, tapi ibu mau lihatnya gimana. Terus dia kan, Asad, sholat belum? Emang harus depan ibu Bu sholatnya? Kan ada musola. Coba ibu lihat ke kamar deh, ada sajadah nggak? Ada sarung nggak di sana? Oh iya sih. Ya kenapa harus di musola Bu? Ya pengen aja tuh mau lihat anaknya sholat di musola. Gitulah masalah. Harus terlihat. Iya, ada gitu. Kadang-kadang kalau pergi tiba-tiba ada di Jakarta, lihat IG dong ibu. Si Raja ada di Jakarta. Ibu WA kan, Raja ada di mana? Jakarta Bu. Kenapa nggak bilang? Abis tadi nyari-nyari ibu nggak ada. Ya ampun. Sedangkan dulu anak cewek nggak ada yang berani kan pergi tanpa izin orang tua. Ada izin, minta doa ya kan. Kalau mau pergi, apalagi mau kerja, ya kan mau kerja kan biasanya kan, Bu pergi dulu ya Bu, aku udah kerjaan ini, doain ya Bu ya, gitu kan. Kalau anak cewek semua gitu. Kalau dia tuh, Raja emangnya nggak pamit sama ibu, nggak minta doa sama ibu? Soalnya Bu nggak diminta doa juga, ibu pasti doain aku kan. Nih si anak itu tuh begitu. Tadi kelebihan apa kekurangan tuh? Kekurangan. Oh udah kekurangan. Kurang banyak sebenarnya kekurangan. Tadi kelebihannya udah lah ya. Kelebihannya udah ya kelebihan ya? Kelebihannya belum. Oh dibalikin. Oh, iya, tadi kekurangannya. Kelebihannya dia juga sama sih walaupun laki-laki ya, perhatian banget. Banget perhatiannya. Kayak misalkan gini nih, ibu kan keringetan terus nih, panas. Dibeliin kipas. Ingat waktu itu kan, waktu ke Singapura kan, Singapura panas banget tuh ya. Terus dia langsung ngalungin ibu, apaan ini Raja? Kipas, bukan ibu kepanasan? Oh iya gitu kan. Iya udah gitu, misalkan ibu kan senang duren tuh, sama dengan Kalea. Tiba-tiba dia, Bu, nih duren buat ibu. Udah gitu makanan juga sama, dia tahu makanan yang ibu suka. Dia bawa apa? Bu, nih. Semuanya pengen bikin gendut ibunya. Atau ada rasa, dia bawa apa, makanan dari mana misalkan gitu ya, dia suapin ibu. Bu, ini enak deh Bu, pasti ibu suka. Nah itu Masya Allah deh, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Semuanya perhatian, makanan. ya, Masya Allah. memperhatikan kesukaan ibunya, memperhatikan kesehatan ibunya. Kalau ibu sakit dia juga khawatir gitu, walaupun kalau anak laki-laki kan nggak kelihatan nangis gitu, cuma diam aja. Nyamperin gitu. Cuman diam tapi nggak ikut nangis sama kayak yang lain. Kalau yang lain perempuan kan ibu sakit semua pada nangis, termasuk cucu-cucu. Termasuk cucu-cucunya. Khawatir. Apa udah itu kelebihannya? Ya. Udah cukup lah kalau dia kelebihan gitu aja cukup. Di sosial media sempat viral, ibu tahu nggak? Apaan? Sempat viral kalau rumah mewah Ibu Yanti dan suami akan dijual. Jadi sebetulnya itu memang mau dijual rumah, karena ibu berpikir itu rumah ya alhamdulillah besar ya, cukup besar, dan isinya cuma 3 orang. Iya. 3 orang pun yang satu kan kadang ada kadang tiada. Jadi iya, benar. hanya berdua. Dan yang kita tempatin cuma halaman belakang, ruang makan, halaman belakang, ruang makan. Paling ruang tengah kadang-kadang sama kamar. Kadang-kadang ruang tengah juga. Kadang-kadang kalau ada anak cucu, ibu jarang di ruang tengah. Jarang ya? Oh jarang banget. Jadi kita pikir ya udahlah kita jual, karena ibu sama bapak juga udah senior kan. Jadi rumah terlalu besar. Senior. Enggak tua, senior. Bahasa halus kita udah senior kan. Senior, ya benar. Jadi ibu pikir kata bapak, ya udah Bu, kita yang 1000 meter juga cukup kayaknya, ini terlalu besar. Karena banyakan pegawai daripada yang punya pemilik rumahnya. Kita cuma berdua. Pegawai di mana-mana gitu kan. Iya. Pegawai di mana-mana gitu kan. Jadi puyeng juga kan. Iya. Kita kan pengen privacy. Lalu lalang pegawai gitu kayaknya gimana ya? Sedangkan ibu kan berkerudung. Iya.
Terus ibu bilang sama bapak, pegawai laki-laki banyak. Mm-mm. Masa ibu masih pakai kerudung nggak copot-copot kan harus Iya, nggak tuh no? haredang, iya. Dan lepek terus kan rambut. Tetap kembali kepada penampilan Penampilan. tubuh. Nah, gimana? Terus bapak lihat ibu, kok lepek terus rambutnya? Kapan onnya ya? Nah, jadi kita berpikir ke situ. Jadi ya udah kalau misalkan Asyad punya ini sendiri, punya lahan sendiri, dia cita-cita pengen punya zoo atau penakan atau apapun lah, terpisah dari rumah. Kita punya rumah yang benar-benar rumah ya cukup ART aja gitu kan, sama supir udah cukup segitu. Gitu aja sih, Iya. bukan masalah warisan. Karena Bukan. banyak, maksudnya dulu pas masih semua di rumah nggak begitu kerasa kalau rumahnya gede banget karena banyak Iya, orang. iya. Kan gitu. sekarang paling 3 bulan sekali. Iya benar. Iya kan? Baru ramenya lagi kalau ada cucu-cucu lagi. Nah, kalau ada gitu. cucu kita kan bengong aja berdua memandang kolam renang Iya. gitu kan, kasihan banget kan? Iya, Heeh. iya jadi sepi banget rumahnya. Jadi karena cuma berdua ya, Berdua ya, lah. praktis berdua karena kalau Praktis kan berdua. emang jurik ya dia emang Iya, iya. ada dan tiada keberadaan. Kadang ada dan tiada, betul, betul, gitu. betul. Sibuk. Oke, kita lanjut membahas tentang kedekatan Ibu Yanti dengan anak-anak yang sering terekspos di sosial media. Gimana sih kedekatannya? Kita lihat foto berikut ini. Katanya Ibu Yanti ini senang banget kalau jumlah keluarganya banyak. Pengen punya cucu berapa sih Ibu? Kalau bisa sih sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya. Tapi anak-anak ibu semua tuh maunya 2 aja katanya. Iya. Paling banyak 3. Ini sebenarnya jadi host pertanyaan senjata makan tuan. Nah itu sebenarnya. dia. Kita nggak nanyain tapi kita menjadi host di sini, tapi kita nggak mau nanya juga kita sebagai anak di sini. Ya, jadi Ibu pengen punya cucu berapa? Udah banyak loh. Ya, maksudnya jangan 2 banget gitulah, Nong. 6. Jangan 2 banget gitu. Maksud ibu tuh 4 gitu, 2 laki-laki, 2 perempuan gitu kan, 2 pasang. Tapi kan pada menolak. Iya. Gia sekarang ya harus lah nanti sekali lagi hamil. Ibu nge-push teteh. Aduh ampun bu, kamu baru punya anak 2. Gadis, Dis, 1 lagi aja Dis. Aduh bu, ampun. Iya, kita kalian punya ada lagi nggak? Kalian mau punya adik lagi nggak sayang? Wah mau, wah, top, sama dengan Waji dong ya. Nanti ibu suruh punya anak lagi, oke? Ya, kembar 2. Ya, Ibu udah kayak peternakan atau kalau 100 mah gimana rumah kita ambrol nanti. Nah itulah emang ya, Ibu Seneng. pengen cucu banyak, anaknya iya kalian pengen punya ada lagi. Ya. Tapi kan kalau dipikir-pikir udah kali Bu 2 lah ya. Kan cowok udah dari teteh sama 3 1 lagi deh. Oh, Satu udah lagi. adil. 3 cewek, 3 cowok. Enggak. Kan udah ada 6. 6 adil loh. Kamu masih muda loh, Nong. Masih muda, bisa 1 lagi lah. Ya, nanti ibu bilang sama Tara lah, udah. Bilang sama Tara supaya ya kaya punya anak 1 lagi, oke? Hebat, mantap. Di antara cucu-cucu Ibu, siapa yang paling dekat sama Ibu? Wah, semuanya itu repot kalau udah ngumpul nih rebutan. Sekarang yang lagi rebutan Kalea, Kina sama Kaima. Nah, kalau udah bersatu ini yang satu Mu sama Maji. Ya, sini. Lagi Mu sama Maji ya sebelah sini. Ini yang bayi Kaima udah mulai Aji, mau Aji. Aduh di sini. Aduh, ini ya kaya. Ya, gitu sama-sama ya. Itu kalau pada kumpul semua pada rebutan. Rebutan alhamdulillah. Cuman yang paling gede ya sebenarnya juga pengen cuma udah lebih mengalah aja. Iya, mengalah ya ya. kan? Kalau Zuran pintar kan kalau mereka udah pada pulang, anaknya Citra yang paling besar kalau pulang. Oh, ada namanya Zuran itu. Namanya Kaizuran Amar namanya Ahmad. Kaizuran Iya. Amar Ahmad, Nanti iya. nanti ya kalau ketemu ya. Iya, nanti kalau ketemu kenalin ya, Tante ya. Oke. Iya, iya, Jadi kalau dia tuh pintar kan udah kelas 5 SD ya. Kalau mereka udah pada pulang, Maji kakak mau nginep sini ya. Oh sayang iya ya, tidur sama saya gitu. Jadi yang gitu. Iya, jadi bisa dia liburan 10 hari di rumah Maji. Oh. Kalau Kalea belum bisa pisah dengan ibu dengan ayah. Nanti juga harus Oh. Kakak Zuran dari umur 3 tahun loh tidur sama Maji. Ya kan? Oh Ya, belajar dulu, sok, oke. atau belajar dulu. Alhamdulillah, masya Allah cucu-cucu dekat semuanya sih ya. Mau laki-laki yang mau perempuan semua dekat semua. Alhamdulillah sih berkah banget. Alhamdulillah. Berkah banget, Masya alhamdulillah. Allah. Sekarang kita ngomongin menantu. Hmm. Siapa yang paling dekat sama ibu dan siapa yang sering cerita atau ajak ibu jalan-jalan? Ibu tuh ya
bersyukur banget menantu semua yang laki-laki itu. Semuanya deket banget semua sama ibu. Insya Allah. Ya, dan mereka sangat mengerti ibu lah, mengerti ibu ya. Terutama Marshall yang dulu pernah serumah, Kalau yang lain kan nggak serumah. Tapi mereka pun mengenal ibu. Jadi sama rata semuanya ya. Alhamdulillah bersyukur ya. Mereka semua perhatian. Kan kayak seperti ini misalkan, Marshall. Makanan juga sama, ngirim makanan, ngirim vitamin, ya kan. Danar juga info ini, Bu, ini cobain ini, Bu. Ibu mesti ini, Bu. Sekarang kalau umur segini mesti chiasid atau apa segala kesehatan. Tara, ya sama juga. Ini Ibu kayaknya baju ini bagus deh, Bu. Ini. Bu, duren, Bu, ini. Bu, aduh, alhamdulillah. Sampai sempat kemarin Ibu waktu ada Ibu meninggal. Ibu kan sampai pernah pingsan ya kan. Pertama Marshall gendong, nggak kuat dia karena ibu kan bobotnya kan lumayan ya, lumayan berat, nggak kuat. Terus diganti sama Tara, digendong sama Tara nggak kuat. Parah. Berdua sama Marshall berdua digotongkan. Akhirnya sama Danar, sama aku aja katanya gitu cerita mereka ke ibu ya. Akhirnya sama Danar, Bu, katanya. Jadi ibu terpangku sama Danar. Dari rumah ke makam, dari makam digendong lagi ke mobil. Danar yang paling kuat ya kan. Iya loh. Tara kasihan tuh. Aduh, ibu soalnya ini kalau ibunya 40 sih mungkin bisa ya, ini ibunya terlalu berat. Jadi yang satu gendong kakinya, yang satu gendong kepalanya. Aduh, Masya Allah deh, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah berkah banget ibu punya menantu juga. Masya Allah. Makanya ibu sih menganggap menantu tuh anak ya. Jadi kalau WA juga nak gitu, manggilnya nak gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau di antara 5 anak Ibu Yanti yang belum punya pasangan cuma si Alshad. Betul. Nih, betul. Kebetulan dia juga satu-satunya anak laki-laki yang menggeser tahtaku di keluarga ini. Menjadi dia yang bungsu dan laki-laki. Gimana? Tapi kan raja dan ratu. Oh iya, tapi aku tetap ingin menjadi ratu dan ratu. Gimana calon menantu yang Ibu Yanti mau untuk Alshad Ahmad? Ini banyak juga ditanya sama kakak-kakaknya juga nih gitu, ya. Sekarang dari jawaban dari seorang ibunya. Ya, kalau ibu seorang sih ibunya. Ya, seorang ibu ya. Ibu udah pasti sih yang pertama bilang ke Alshad aja, pokoknya yang pertama tuh yang solehah lah ya, yang pastinya solehah ya, yang sayang sama raja, juga keluarganya gimana, biar gimana juga kita mesti lihat keluarganya juga kan. Mereka juga kalau lihat Alshad mungkin keluarganya Alshad gimana, sama juga kan sebetulnya. Ya, yang standar aja sih sebetulnya, yang terutama dia itunya maksudnya sholatnya ya, solehah ya, baik dan sopan. Itu aja sih. Perhatiannya pastilah harus perhatian dan sayang sama Alshad. Juga sayang bukan sama Alshad aja, sama keluarga, terutama ibu bapak, juga teteh-tetehnya semua. Jadi itu paket. Betul. Bukan sayang sama Alshad aja. Kalau sayang sama Alshad aja, no. Gimana namanya? No way. No way. Jadi itu paket ya. Kalau sayang sama Alshad, sama sayang sama ibu bapaknya, sama semuanya. Karena gitu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah itu dia. Ya, jadi harus sayang sama semuanya. Iya, benar. Oke, seru banget ngobrol sama Ibu Yanti hari ini. Terima kasih udah datang. Sama-sama. Ya Allah, sayang. dia tahu deh history orang kita bertemu dan menikah gitu kan. Bun Besti juga terima kasih udah nonton, dan ambil yang baiknya dibuang yang buruknya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share semua sosial medianya Bun Live Teman. Thank you Besti.